Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hainun Nisa, dosen program studi S1 Kebidanan di Stikes Medistra Indonesia dengan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Latar belakang kualifikasi pendidikan saya Magister Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Reproduksi lulusan dari Universitas Respati Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Saat ini, saya diberikan amanat untuk mengampu 4 mata kuliah, yaitu Fisiologi Kebidanan, Asuhan Kebidanan Masa Nifas, Asuhan Komplementer dalam Kebidanan, dan Ilmu Sosial Budaya Dasar yang berhubungan dengan kebidanan dan kesehatan reproduksi wanita. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, awal mula pembelajaran saya menyapa mahasiswa, menyampaikan pentingnya topik yang akan saya sampaikan, dan menyampaikan tujuan akhir dari mata kuliah. Proses interaksi di kelas, saya mulai dengan presentasi, diskusi, dan materi yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembahasan kasus. Akan tetapi saya belum merasa puas dengan sistem yang sudah saya lakukan. Sebab tujuan akhir dari mata kuliah yang saya ampu, mahasiswa diharapkan selain memahami, harus mahir melakukan praktik. Maka dari itu, yang saya lakukan adalah membuat model praktikum sederhana, mudah dibuat dan murah biayanya, sehingga mahasiswa bisa membuat sendiri dan bisa dipakai saat melakukan penyuluhan di wahana praktik, yaitu pantung perawatan payudara dan pantung teknik menyusui yang baik dan benar. Dalam hal perubahan yang saya lakukan, mahasiswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Bahkan nilai secara teori mendapatkan hasil yang baik dan skill mahasiswa menjadi lebih mahir saat diujikan di laboratorium dan lahan praktik. Dalam hal kedisiplinan, saya dan mahasiswa sama-sama mempunyai komitmen yang dibangun sejak dini, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Contoh, disiplin masuk kelas atau room Zoom dan selalu on kamera. Tepat waktu di dalam mengumpulkan tugas, kejujuran dalam mengerjakan ujian, dan tidak melakukan plagiarisme. Dalam hal keteladanan, saya memberikan contoh secara nyata dalam meningkatkan kesadaran, kejujuran, kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab, serta disiplin bahkan penerapan etika kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan tim dosen. Dengan berpakaian rapi, penampilan dengan penuh aura semangat, sopan, dan santun saat berkomunikasi, baik di dalam kelas atau room Zoom, di laboratorium, bahkan di lahan praktik. Dalam hal keterbukaan terhadap kritik, saya sangat terbuka menerima kritik baik dari mahasiswa dan teman sejawat, termasuk dari pimpinan perguruan tinggi melalui EDOM dan KPI. Salah satu contoh jika saya melakukan kesalahan, saya tidak segan meminta maaf dan segera memperbaiki diri. Dalam hal pengembangan keilmuan atau keahlian dalam publikasi karya ilmiah, ada 8 karya ilmiah yang telah saya publikasi jurnal dengan standar ISSN, diantaranya 4 penelitian dan 3 pengabdian masyarakat. 1 masih proses publikasi di Sinta 5 yang direncanakan terbit pada bulan Desember mendatang. Adapun judul yang sudah saya terbitkan, analisis kejadian dismenore tahun 2014, analisis kejadian preeklamsi tahun 2016, hubungan penerapan pijat premium tahun 2018, hubungan aktivitas fisik dengan PMS tahun 2018, edukasi kesehatan tentang resiko anemia pada remaja tahun 2019, peningkatan pengetahuan lansia tentang menopause tahun 2019, dukungan orang tua terhadap minat menjadi relawan COVID-19 tahun 2020, proceeding seminar nasional penelitian dan pengabdian melalui kegiatan penyuluhan Sadari tahun 2021. Makna dan kegunaan selama melaksanakan penelitian, mendapatkan gambaran secara nyata terhadap kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan
dan saya kembangkan untuk bahan ajar. Dalam hal usaha inovatif, saya sudah publikasi 4 buku bahan ajar ber-ISBN dan 5 haki diantaranya Bunga Rampai, Pokok-pokok penting ilmu kebidanan, Asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui, Mengenal terapi komplementer dalam kebidanan, buku Ayah Asih dan Pantum Perawatan Payudara dan Menyusui. Dalam hal konsistensi, pengembangan ilmu pengetahuan yang saya tekuni, yakni bidang kesehatan reproduksi, mulai dari pengampu mata kuliah, pengembangan bahan ajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam hal target kerja, saya sebagai dosen harus mampu mengembangkan kemampuan baik hard skill dan soft skill. Saya selalu berpedoman pada program kerja dan target capaian kinerja yang harus terpenuhi dan selalu menjaga harmonisasi tim kerja yang optimal, mengikuti aturan yang berlaku di Stikes Medisra Indonesia. Dalam hal kegiatan pengabdian masyarakat, saya selalu berusaha mengaplikasikan ilmu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada saat pembimbingan mahasiswa di komunitas, pemenuhan komitmen kinerja perguruan tinggi, dan seminar yang dilaksanakan oleh institusi. Tidak hanya kegiatan rutin di kampus, juga saya melaksanakan pengabdian masyarakat di lingkungan RT saya setempat. Dampak perubahan pengabdian masyarakat yang saya laksanakan lebih mengenal masyarakat secara dekat dan lebih banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terlihat setiap mengadakan penyuluhan begitu antusias masyarakat bertanya tentang permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dalam hal dukungan masyarakat, saya melakukan pengabdian masyarakat banyak dukungan dari berbagai pihak, dari para kader, mahasiswa, Bapak dan Ibu RT, teman sejawat, bahkan wali kota Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai ketua panitia untuk berkontribusi melakukan pengabdian masyarakat dalam rangka Hari Kesehatan Nasional di GOR Kota Bekasi pada tahun 2019. Dalam hal kemampuan berkomunikasi, selama saya melakukan pengabdian masyarakat, tidak ada kendala yang saya rasakan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mengutamakan sopan santun kepada siapapun agar masyarakat memahami apa yang saya sampaikan, apalagi mereka sangat senang dengan penyampaian saya dengan diselingi bahasa humor yang membuat suasana menjadi lebih antusias. Dalam hal kemampuan kerjasama, selama saya melakukan pengabdian masyarakat, saya banyak berkontribusi, berkoordinasi dengan mahasiswa, dengan para kader, Bapak dan Ibu RT, dan teman sejawat dalam hal kerjasama. Yang saya lakukan, melakukan diskusi santai terlebih dahulu, mengutarakan maksud dan tujuan yang akan dijalankan selanjutnya, proses pengajuan proposal terlebih dahulu kepada ketua program studi yang akan dilanjutkan ke bagian unit P2M di Stikes Medisra Indonesia. Implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, sebagai Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, usulan yang saya sampaikan terkait strategi marketing rekrutmen mahasiswa baru. Pada tahun 2014, berdasarkan hasil penelitian saya untuk menambah kegiatan olahraga massal, yaitu senam massal bersama antara dosen, staf, dan mahasiswa dalam 1 minggu sekali. Pada tahun 2014 juga usulan saya untuk melakukan tryout internal untuk melaksanakan uji kom pertama kali prodi kebidanan. Pada tahun 2017 saya mengusulkan untuk menambah 1 divisi di Senat Mahasiswa, yaitu divisi kreativitas dan inovasi, sebagai wadah bakat dan minat yang siap untuk mencapai prestasi dan menciptakan sebuah inovasi. Dengan dukungan institusi yang sangat positif diberikan
kepada saya, serta pimpinan juga mendukung secara penuh dari beberapa pemikiran yang saya usulkan, baik dalam segi akademik dan non-akademik. Bahkan sarana dan prasarana serta biaya kegiatan selalu mendapatkan dukungan yang baik. Dalam hal kendali diri, pengendalian diri di mana ketika saya dihadapkan dalam satu permasalahan yang saya lakukan adalah menggali informasi dari berbagai pihak. Diskusi bersama dalam pemecahan masalah dengan merujuk kepada standar yang berlaku di Stikes Medisra Indonesia. Selain itu, saya selalu mengikut sertakan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk terhadap permasalahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas saya sebagai dosen adalah melakukan proses pembelajaran dengan baik, mulai dari persiapan RPS dan menyampaikan bahan ajar. Sebagai pengelola bidang wakil ketua, jika diberikan tugas oleh pimpinan, selalu siap menjalankan perintah tugas dan setelah selesai kegiatan membuat laporan untuk melakukan sosialisasi. Dalam hal keteguhan dalam prinsip, tidak mudah dalam menjalankan sebagai pengelola. Saya harus lebih percaya diri dan penuh semangat dalam menjalankan komitmen kerja sesuai dengan aturan yang berlaku dengan prinsip yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, yaitu bekerja keras, kerja cerdas, dan bekerja ikhlas dengan penuh tanggung jawab dan terbuka terhadap kritik. Dalam hal peran pada kegiatan mahasiswa, sebagai pengelola utama dari seluruh kegiatan mahasiswa, peran yang saya lakukan memfasilitasi dengan baik. Contoh mahasiswa mengadakan berbagai kegiatan internal dan eksternal, saya turun tangan langsung membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan. Aktif menjadi dosen pendamping juga sebagai dosen pembimbing baik akademik maupun non-akademik. Dalam hal implementasi peran, saya selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan mahasiswa, mulai perencanaan sampai menghadiri kegiatan yang dilaksanakan. Aktif menjadi pembimbing dalam rangka kompetisi eksternal. Hasil dari peran yang saya jalankan pada tahun 2019 berhasil lolos Hibah Dikti program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat. Rutin melaksanakan pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam 1 semester dan aktif memberikan bimbingan motivasi pada setiap semesternya. Dalam hal interaksi dengan mahasiswa saya berusaha menjalin hubungan yang baik, selalu memberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya serta memberikan bimbingan baik formal maupun non-formal. Namun selama pandemi ini saya lebih banyak berinteraksi secara online dengan melalui Zoom dan WhatsApp group untuk menjaga rutinitas komunikasi. Manfaat yang saya rasakan selama berinteraksi secara rutin di kegiatan kemahasiswaan lebih mengenal karakter mahasiswa. Kedekatan sebagai dosen dan anak didiknya tidak perlu merasa sungkan dalam menyampaikan unek-unek dengan tetap memperhatikan kode etik sebagai mahasiswa. Dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa banyak mendapatkan pengalaman, pengembangan ide kreatif, mengasah kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara tim, melatih disiplin, dan menumbuhkan nilai kepemimpinan dengan penuh rasa percaya diri. Sekian deskripsi diri yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.